warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Zikri Chandra. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi op-amp, yaitu yang pertama penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting amplifier ini yaitu op-amp yang menguatkan dan membalikkan fasa sinyal outputnya. Jadi inputan yang dipasang dari sini tuh ke terminal inputan negatif pada op-amp-nya. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp itu sama dengan 0, maka I melewati resistansi feedback ya. Di sini kita hubungkan feedback-nya itu ke inputan ya, inputan di sini. Sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF, yaitu I-nya itu bisa diuraikan menjadi VI per RI dikalikan RF. Nah, untuk polaritas pada RF pada terminal keluaran VO, maka VO sama dengan min VRF. Nah, jadi kita mendapatkan rumus di sini untuk sinyal outputnya itu, tegangan outputnya itu VO sama dengan negatif VRF atau bisa sama dengan VI per RI dikali RF sama dengan min RF per RI dikali VI. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm, RI-nya itu 10 kilo ohm, dan tegangan inputnya itu 1 volt, dan RL 25 kilo ohm. Nah, di sini yang ditanyakan itu hitunglah arus, terus tegangan output, dan penguat itu ACL, IL, atau arus dan arus pada beban, dan LO. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu kita untuk mencari arus dengan rumus VI per RI sama dengan VI-nya itu 1 volt per 10 kilo sama dengan 0,1 miliampere. Nah, untuk PO-nya dengan rumus min RF per RI dikali VI ya, sama dengan negatif 100 kilo ohm 100 K per 10 K dikalikan 1 volt ya. VI-nya itu 1 volt. Jadi sama dengan negatif 10 volt. Untuk ACL-nya di sini dengan rumus RF per RI ya. Di sini kan negatif 10, RF-nya itu tadi 100K ya, 100K, RI-nya 10K. Kalau misalkan disederhanakan sama saja ya, negatif 10 per 1 sama dengan negatif 10. Nah, untuk EL-nya sama dengan 0 dikurangi VO per RL sama dengan 0 dikurangi negatif 10 per 25K sama dengan 0,4 miliampere. Nah, untuk LO-nya sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,1 ditambah IL-nya itu 0,4. Jadi 0,5 miliampere. Nah, lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu tegangan negatif sebagai masukan pada
inverting input. Nah, diketahui RF-nya itu 250K, RI-nya itu 10K, dan ini maaf ya, ini harusnya VI yaitu negatif 0,5 volt. Nah, bedanya tadi itu positif 1 volt, dan sekarang ini negatif 0,5 volt, dan RL-nya 25K. Nah, hitung sama tadi arus, VO-nya VO, ACL, IL, dan RO. Nah, untuk penyelesaiannya, I dengan rumus PI per RI sama dengan 0,5 volt per 10K sama dengan 0,05 miliampere. Nah, untuk tegangan outputnya dengan rumus negatif R feedback dan negatif RI dikali tegangan inputnya sama dengan negatif 250K per 10K dikalikan negatif 0,5 volt sama dengan menghasilkan 12,5 volt. Dan untuk ACL-nya sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu negatif RF per RI ya. Jadi RF-nya itu 250K dan RI-nya itu 10K, sama dengan negatif 250K per 10K sama dengan negatif 25. Nah, di sini sangat mempengaruhi. Nah, kita ketahui di sini ACL-nya itu negatif 10 dan di sini hasilnya negatif 25. Nah, untuk IL-nya dengan rumus VO per RL, yaitu VO-nya itu 12,5 dan RL-nya itu 25K yang menghasilkan 0,5 miliampere. Dan I0 sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,05 ditambah 0,5 sama dengan 0,55 miliampere. Begitu. Nah, di sini bila kita melihat ya tegangan AC ini sebagai masukan pada inverting input. Nah, di sini ketika inputnya mulai dari 0 derajat, maka di sini fasanya itu outputnya itu menjadi semakin nguat ya, nguat. Nah, di sini 180 derajat. Dan kebalikan juga bila inputnya itu 180 derajat, maka outputnya ini mulai dari 0 derajat. Seperti itu. Nah, di sini juga ada masuk ke rangkaian penjumlah membalik atau inverting ether. Inverting ether. Nah, di sini dengan 3 masukan op-amp ya, dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama R2, tidak sama R3, dan tidak sama dengan RF, maka menghasilkan rumus VO sama dengan negatif RF per R1 V1. Nah, ini harusnya V1 ditambah negatif RF per R2 dikalikan V2 ditambah negatif RF per R3, dan ini harusnya V3 ya. Nah, ini rumus jikalau R-nya ini R1 R2 ini tidak sama. Nah, jadi R1 dengan yang lainnya itu tidak sama. Nah, jikalau R1, R2, R3 ini sama, yaitu rumusnya VO sama dengan negatif V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, ini bila mana si R-nya ini sama, R1 sama yang lainnya itu sama ya. Nah, jika jumlah masukannya ini sebanyak R, nah sebanyak R ini berarti sama, R1 ini sama, itu jumlahnya R.
Maka rumusnya yang didapat itu V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah ya Rn per N. Ini ya rumusnya untuk dengan output yang ini. Nah ini. Mungkin seperti itu. Baik, lanjut ke penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Nah, non-inverting amplifier ini yaitu rangkaian op-amp yang dipasangkan pada sinyal ya ini ya, positif pada sinyal positif op-amp. Nah, karena arus yang masuk ke terminal op-amp itu sama 0, maka arus I berasal dari V0 melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, nah, yaitu VRF sama dengan IRF atau bisa juga diuraikan VI per RI dikalikan RF. Nah, polaritas yaitu positif pada RF pada terminal keluaran V0, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input sehingga V0 sama dengan VRF ditambah VO sama dengan VRF ditambah VI. Nah, ini di sini untuk rumusnya yaitu VO sama dengan VRF ditambah VI atau sama dengan VI per RI dikalikan RF ditambah VI atau juga RF per RI dikali VI ditambah VI. Nah, terus dengan outputnya itu VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikalikan VI. Untuk dengan menggunakan gain tertutup ACL, maka ACL sama dengan VO per VI atau sama dengan RF per RI ditambah 1. Nah, menghasilkan RL, IL, di sini ada rumusnya IL sama dengan VO per RL. Nah, untuk di sini itu rangkaian penjumlah tak membalik atau versi penjumlahannya ya. Non-inverting itu versi penjumlahannya. Nah, jadi di sini tuh dengan menggunakan versi ya prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan op-amp ya, didapatkan. Jadi di sini tuh menggunakan input lebih dari satu ya. Nah, ini didapatkan VI-nya itu R2 per R1 ditambah R2 dikalikan, nah ini tuh, oh ini salah ya, harusnya ini V1. Nah, V1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikalikan V2. Nah, maka VO-nya itu sama dengan RF per R1 ditambah 1. Nah, di sini R2 per R1 ditambah R2 dikalikan V1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikalikan V2. Nah, untuk ACL-nya ini sama dengan VO per VI. Nah, kalau misalkan di sini inputnya ada 3 atau berapa, nah di sini tinggal ditambah. Nah, di sini tambah V3 nanti. Seperti itu. Nah, lanjut rangkaian penjumlah tak membalik ya. Atau non-inverting adder N masukan. Nah, jadi bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF sama dengan
N min 1, maka besarnya tegangan output V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, ini. Kemudian rangkaian penguat selisih. Nah, ini adalah sebuah rangkaian. Jadi selain inverting atau non-inverting, di sini juga bisa untuk rangkaian penguat selisih. Nah, terdiri dari penguat membalik dan perangkat penguat tak membalik. Nah, jadi di sini tegangan inputnya itu ada negatif dan positif. Jadi ada op amp invertingnya dan ada juga op amp non invertingnya. Jadi rangkaian penguat selisih ini terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, di sini rumus dari rangkaian penguat selisih yaitu V0 sama dengan RF per RI ditambah 1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Nah, oh ini RF. Dikurangi RF per R1 dikali V1. Nah, lalu jika nilai perbandingan resistor seimbang, jadi RI per R1 sama dengan RF per R2, maka V0 sama dengan RF per RI dikalikan V2 dikurangi V1. Lalu di sini yaitu op amp itu yaitu rangkaian pembanding. Pembanding komparator merupakan rangkaian berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan frekuensi. Nah, sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nah, ini gambarnya ya. Ini sebuah gambar rangkaiannya. Nah, sifat op amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output V0 didapatkan dari selisih tegangan ED. Nah, jika ED positif, maka V0 max V0 sama dengan Vsat dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input atau EN, nah maka kaki inverting pada input menjadi VI ditambah Vn, sehingga selisih header menjadi ya 0 dikurangi VI ditambah Vn. Nah, sama dengan negatif Vin ditambah Vn. Selanjutnya detektor membalik penyilang 0 dengan histeresis ya, atau IZCD with histeresis. Jadi ini rangkaian op amp komparator yang inverting dan berfungsi juga untuk detektor. Jadi maksudnya itu untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input. Itu positif feedback. Nah, di sini juga ada feedbacknya untuk memasangkan ke noise yang positif ini. Nah, output pada sebuah pembandingan ada dua kemungkinan, yaitu positif Vsat dan negatif Vsat. Nah, jadi perbandingan adalah feedback atau masukan ditambah op amp. Nah, misalkan pertama kali op amp diaktifkan, V0 berada pada Vsat dengan tegangan masukan ditambah sebesar R2 per R1 ditambah R2. Ya, ditambah juga Vsat. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih
besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan over threshold voltage atau Nah, jadi VUT ini sama dengan R2 per R1 ditambah R2 ditambah Vsat. Untuk tegangan ED-nya itu VUT dikurangi VI. Nah, selama tegangan input VI kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0 sama dengan positif Vsat. Nah, bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif Vsat. Karena tegangan V0 sama dengan min Vsat, maka tegangan feedback masukkan menjadi R2 per R1 ditambah R2 dikurangi Vsat. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari V0, maka dinamakan VLT. Nah, jadi nilai VLT sama dengan R2 per R1 ditambah 2 dikurangi Vsat. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis, yaitu atau dengan simbol VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Jadi VH sama dengan VUT min atau dikurangi VLT. Nah, selain adanya histeris, ada pula tegangan tengah atau center voltage atau ya, VCTR yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT dikurangi VLT per 2. Nah, sini dapat dirumuskan VUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 ditambah Vsat. Nah, untuk VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 min Vsat. Nah, sekarang detektor tak membalik atau penyilang nol dengan histeresis. Nah, rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar closing. Apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT sama dengan min Vsat per M dan VLT yaitu positif Vsat per M. Nah, di sini juga ada VH VH nah, sama dengan VUT min VLT. Nah, untuk VCTR yaitu VUT min VLT per 2. Nah, sekarang apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi atau Vref ya, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan ini ya, VUT N kali R per R ditambah N dikali R dikalikan Vref. Nah, ditambah R per R ditambah N dikali R ditambah Vsat sama dengan N per 1 ditambah N Vref dikali positif Vsat per 1 ditambah N. Dan untuk VLT itu NR per R ditambah N kali R dikali juga Vref ditambah R per R ditambah N dikali R. Nah, ditambah Vsat sama dengan N per 1 N dikalikan Vref dikali min Vsat per 1 N. Gitu. Dan sekarang untuk detektor jendela atau window detector.
Nah, detektor jendela adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Jika input di bawah, yaitu VLT, atau di atas, yaitu VLT, maka V0 itu sama dengan 0. Nah, jika input di antara VLT dan VLT, maka V0 sama dengan V1. Nah, sekarang detektor tak membalik taraf tegangan dengan histeris atau non-inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0, tetapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber. Ya, jadi merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi sehingga didapatkan persamaan. Jadi sehingga didapatkan persamaan itu untuk VUT sama dengan 1 ditambah 1 per M dikalikan Vref dikurangi negatif V1 per M. Terus untuk persamaan VLT itu sama dengan 1 ditambah 1 per M. Dan Vref dikurangi negatif V1 per M. Nah, mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi untuk op-amp dari saya. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang kurang pas. Baik buruknya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.